Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsan wa ba'du. Hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025 saya akan membahas tema penting dan menarik, yaitu seputar hadis Sahihul Bukhari. Hal yujadu kitabun khasun an ruwatil mubtadi'ati fi sahihaini. Apakah ditemukan kitab khusus, ada tidak kitab khusus yang membahas tentang rawi-rawi ahlul bid'ah di dalam Sahihul Bukhari? Tema ini penting karena masih banyak di kalangan masyarakat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan kalangan asatidz yang mempercayai bahwa semua hadis di dalam Sahihul Bukhari adalah sahih dan rawi-rawinya adalah thiqah. Bahkan ada nih salah satu dai kita yang malah mencela ya orang yang mengatakan di Sahih Bukhari ada hadis palsu, dicela sebagai orang yang jahil, orang yang tidak tahu diri, ya kan? Padahal sebenarnya beliaulah yang sebenarnya tidak begitu uh, apalah yang tidak jeli dan tidak teliti. Karena kalau kita mau mengkaji betul-betul, dan sudah banyak para pakar yang betul-betul ahli di bidangnya telah mengkaji dari dulu, dari sejak Imam Bukhari masih hidup ya, yang dimulai dari Imam Ad-Daruqutni dan sampai sekarang ada ratusan kitab yang lahir untuk menakad Sahihul Bukhari. Nah, ala kulli hal, mengingat masih banyak dari kalangan thalabatul ilmi dan kalangan ustadz, bahkan gus, bahkan ulama yang meyakini bahwa Sahihul Bukhari adalah semuanya sahih hadisnya, kemudian rawinya adalah thiqah, maka tema ini perlu saya kaji untuk menyampaikan yang sebenar-benarnya sesuai dengan ilmiah, sesuai dengan khazanah keilmuan yang berlaku di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bersepakat, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah sama-sama setuju bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Insya Allah kita sepakat untuk itu. Ini versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kita juga harus paham dan kita mungkin juga harus sepakat bahwasanya paling sahih itu bukan berarti semua isi di dalamnya sahih. Kita sepakat ya. Nah, paling ganteng itu bukan berarti paling sahih itu bukan berarti semua hadis yang di dalam itu adalah sahih. Nah, apakah ada kitab khusus yang mengkaji, meneliti, mendalami rawi-rawi yang bermasalah di dalam Sahihul Bukhari? Bermasalah dalam artian bukan rawi yang thiqah atau bukan rawi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pada intinya adalah rawi-rawi yang mubtadi'ah, yang ahlul bid'ah. Jawabannya ada dan banyak ya. Saya sendiri membaca ya puluhan kitab-kitab yang khusus mengkritik Sahihul Bukhari dari aspek sanad. Kalau yang aspek matan malah tambah banyak lagi ya. Aspek matan ini banyak yang secara tegas meyakini bahwa hadis di dalam Sahih Bukhari itu banyak yang palsu. Ya tentu saja lebih banyak sahihnya ya. Dari sekian ribu itu mungkin yang dianggap bermasalah, dianggap dhaif, dianggap lemah itu ratusan. Nah, tidak sampai 1000 ya, tidak sampai. Yang palsu juga ya, yang palsu paling puluhan, yang palsu ya puluhan, ya mendekati 100 lah mungkin ya. Kemudian saya fokus di sini, fokus
apakah ada kitab khusus yang membahas tentang rawi ahlul bid'ah di dalam Sahih Bukhari? Ya, jawabannya ada. Di sini saya kutipkan 4 kitab dan teman-teman bisa mendownloadnya langsung ya, bisa download di internet secara gratis. Pertama, Ruwatus Sahihaini Al-Muttahamuna bil Wad'i Dirasah Tautsiqiyah yang ditulis oleh guru besar hadis yaitu Profesor Dr. Hamad Nakid Hussein. Ini beliau seorang guru besar di Jami'ah Gaza ya. Yang kedua, Manhajul Imam Al-Bukhari fi riwayati anil mubtadi'ati min khilalil Jami' Sahih. Ini ditulis oleh Dr. Karimah Sudani. Ini kitab adib sekali, bagus. Di dalamnya disebutkan rawi yang ahlul bid'ah. Ada Rafidhah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Nawasib. Nah, Nawasib kita tahu ya. Nawasib ini adalah kelompok yang dia membenci ahlul bait, melaknati ahlul bait di mimbar-mimbar, mencela ahlul bait, dan kita tahu siapa yang melakukan pencelaan, pelaknatan di mimbar-mimbar ya. Itu Muawiyah CS ya. Muawiyah CS. Dan orang-orang Khawarij tentu saja. Namun yang paling berperan untuk melestarikan dan menjadikan kegiatan melaknati Imam Ali di mimbar-mimbar itu adalah Muawiyah dan CS-CS-nya, Mughirah bin Syu'bah, Amr bin As ya. Kemudian Marwan bin Hakam dari kalangan Banu Umayyah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak mencintai engkau Ali kecuali mukmin, dan yang membencimu dia pasti munafik. Wala yubghiduka illa munafik. Dan di zaman sahabat Nabi, standarisasi mukmin sejati dan munafik itu adalah dilihat dari apakah dia mencintai Imam Ali atau tidak. Ya, ini bisa kita lihat di Sunan At-Tirmidzi ya. Di sini ada, sudah saya kutip sebenarnya, mana di sini nah, berkata Abi Sa'id Al-Khudri wa rajul Tirmidzi ya, kunna na'riful munafiqina bi bughdihim aliyan. Kami mengenal orang-orang munafik di antara kami itu dengan kebencian mereka kepada Imam Ali. Ini Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3716. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami mengenal orang-orang Ansor di kalangan kami itu apakah mereka munafik atau tidak dengan kebenciannya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, di dalam Sahih Bukhari ada rawi-rawi yang dia pelaku bid'ah nasibah atau nawasib. Dan bisa kita lihat dan kita cek di kitab ini ya, Ar-Ruwatul Muttahamun bi bid'atin nasbih, dan bisa juga kita cek di mana nih, di Manhajul Imam Al-Bukhari fi riwayati anil mubtadi'ati. Dan saya kasih contoh di sini rawi-rawi yang dia nasibi. Nih, Ishaq bin Suwaid Al-Adawi, Bahaz bin Asad, Haris bin Uthman, Husain bin Namir Al-Wasiti, Khalid bin Salama Al-Fa'fa, Abdullah bin Salim Al-Ash'ari, Qais bin Abi Hazim. Ini yang nasibi ya. Haris bin Utsman ini pembahasannya panjang lagi ya, insyaallah. Ala kulli hal seperti itu, di dalam Sahih Bukhari terdapat rawi-rawi yang membenci Ahlul Bait. Lalu ada juga di dalam Sahih Bukhari rawi-rawi yang tasyayyu, yang Syiah dan yang Rafidhah. Rawi yang Rawafidh. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hadisul muntaqidah fi shahihaini, rawi-rawi ya hadis-hadis yang dikritik di dalam Sahih Bukhari. Ini ditulis oleh Abu Sufyan Mustafa Baju. Alhamdulillah saya punya kitabnya. Saya pesan ke teman dari Mesir, alhamdulillah ini 2 jilid ya. Dan di situ disebutkan memang ada rawi yang tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa tertolong lah. Memang ini rawi tidak ada bisa kita katakan dia seorang yang thiqah, bahkan dia adalah kadzab ya. Naam, ala kulli hal di sini bisa teman-teman cek sendiri ya, bahwasanya rawi-rawi dalam Sahih Bukhari tidak semuanya thiqah,
dan hadisnya tidak semuanya sahih. Namun kita bisa pastikan insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kitab yang paling sahih, yang paling bisa terpercaya adalah kitab Sahihul Bukhari inda Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, semoga bermanfaat. Silakan dicek sendiri, dicek langsung, dikaji dan diteliti sendiri ya, sehingga pengetahuan kita, pemahaman kita bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya katanya dan katanya, bukan kata guru saya, bukan kata guru-guru ya, tapi betul-betul hujahnya kuat, betul-betul melihat langsung apa yang diyakini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.